Dek Karen selalu ada di hati Mama. Sampai kapanpun Mama nggak pernah lupa. Kan sampai sekarang saya masih suka ngobrol dia sama fotonya, Mas. Biarin orang bilang saya gila nggak apa-apa. Kan yang tahu rasanya saya, Mas. Saya ajak ngobrolnya, Dek, lagi ngapain? Nanti saya jawab sendiri. Lagi kuliah, Mbak. Oh iya, hati-hati ya, Dek. Sampai segitunya saya kangen sama anak saya. Jadi saya ajak ngobrol sendiri. Pindahin ke head crusher serangnya! Kehilangan anak tersayang memang menimbulkan luka yang sangat mendalam. Tak terkecuali bagi Ibu Dewi. Anak kesayangannya bernama Karen Shalom Jeremiah harus menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza pada Januari 2025 lalu. Semasa hidupnya, Karen dikenal sebagai sosok selebgram yang ramah dan sering membantu orang lain. Tapi siapa sangka kalau sang ibu harus rela untuk berpisah dengan anak kesayangannya lebih cepat. Jadi sebetulnya sinyalnya itu clue-nya dia udah kasih. Dia bilang dia mimpi 2 kali bahwa di rumah ini salah satunya ada yang meninggal. Yang ketiga kali dia mimpi lagi, dia ngomong lagi ke kakaknya, "Kak, aku mimpi aku punya rumah besar banget, katanya gede banget, semuanya dari emas, temboknya emas, lantainya emas." Tak hanya firasat, ternyata mahasiswi Fakultas Hukum ini juga sempat memberikan pesan terakhir ke ibunya saat diantar ke kampus untuk persiapan wisuda. "Mah, sambil natap gitu kan saya yang nyetir. Mah, Mama jangan lupa jaga kesehatan ya. Mama jangan lupa panjang umur." Terus saya nanya, "Biar apa, Dek? Kenapa?" Saya bilang. Terus dia bilang, "Ya biar Mama nanti datang di wisuda aku," gitu. "Mama bangga nggak sama aku?" kata dia. "Bangga, Dek. Dek Karen udah cantik, pinter," saya bilang. Setelah dari kampus, Karen pun berpamitan untuk bertemu dengan teman-temannya. Ia diundang ke sebuah acara ulang tahun selebgram lain di Glodok Plaza dan sudah berjanji untuk pulang tepat pukul 9 malam. Tapi takdir berkata lain. Yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya. Nah, jam 9 lewat seperempat saya WA lagi, "Dek, udah sampai mana? Kok centang 1, dua-dua handphonenya centang 1. Saya telepon dua-dua handphonenya itu, nggak aktif semua. Kita satu rumah nggak ada yang bisa tidur, Mas. Sementara itu di lokasi tempat Karen berada, tepat pukul 9 lewat 22 menit, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat menerima laporan gedung Glodok Plaza terbakar. Tim pertama bersama 5 unit damkar langsung dipersiapkan. Sesampainya di lokasi, para petugas langsung dikejutkan oleh kobaran api yang sudah membesar. Saya sampai, itu api sudah langsung, penjalan cepat sekali. Dengan kita jalan lebih cepat api. Karena apa? Karena gedung di sana materialnya itu mudah terbakar, yaitu glass wool dan busa. Kita sampai dulu 2 apa 3, 4. Untuk mencegah penjalaran api, akhirnya unit bantuan kembali dikerahkan hingga total ada 20 unit. Gantian. Ntar lu ngikutin ini Mas Heri, Mas Tri. Kita sudah dapat dipastikan kan itu gedung tertutup, ruang tertutup dan asapnya pasti pekat sekali. Nah, kita juga langsung menggunakan alat bantu pernapasan, biasa disebut BA atau breathing apparatus, gunanya untuk ya kita bernapas di tengah-tengah asap gitu. Monitor ya. Yang terus.
sih ini nggak bisa. Banyak senter. Jalan aman satu-satunya untuk menuju lantai 8 adalah menggunakan tangga darurat. Berapa? 1,5. 1. Tangga darurat adalah ruang yang tertutup, sehingga aman dari api dan asap, ditambah lampu emergensi berfungsi saat itu. Udah kesambung belum? Udah semua? Udah kerja semua? Kita langsung mengerahkan di 4 penjuru dengan 2 pemancar masing-masing. Jadi 4 pemancar di 4 penjuru. Sang, minta tolong Sang. Pada anak mengcover penjalan ke semuanya. Saat tim fokus dalam memadamkan api, tiba-tiba saja ada laporan terkait penyelamatan. Di atas ada orang. Perwira piket melihat ada korban yang minta tolong di rooftop lantai 9. Melihat posisi korban berada di atas, akhirnya unit Bronto Skylift langsung dikerahkan. Telat sedikit, setelah Bronto selesai menurunkan 9 korban yang di atas rooftop itu, lantai 9, langsung penyalahan. Kalau seandainya sudah terjadi penyalahan di sekitar lantai 8 atau lantai 9 itu, walaupun rooftopnya aman, itu kan cor-coran. Nah, tapi untuk mendekati Bronto sekali itu, untuk mendekati tangganya, untuk menjulur ke korban, ini agak sulit. Karena jelatan api nggak mungkin. Sulit juga, api kan panas, asap juga. Di saat ada tim yang berhasil menyelamatkan nyawa korban, di sisi lain ada tim yang masih berjibaku dengan ganasnya api. Hidran gedung yang dipakai oleh manajemen untuk memadamkan api sekarang sudah diambil alih oleh damkar. Alhamdulillah di sekitar sebenarnya ada sumber air yang cukup lumayan. Dari Pinangsia itu ada kali, dari Mangga Besar itu juga ada. Nah, kita mainkan dari situ. Nah, cuma memang kondisinya terbakarnya area sudah luas. Kondisi gedung yang penuh asap menjadi salah satu kendala bagi para petugas, sehingga dibutuhkan beberapa ventilasi udara agar asap bisa keluar. Ternyata top floor atas itu pintunya digembok. Nah, digembok. Lalu kami buka menggunakan bolt cutter tuh kayak seperti tang itu. Kira bisa dan kami buka dah tuh jalannya. Pindahin ke head pressure serangnya! Mungkin di luar aksi para petugas ini tidak terlihat. Padahal mereka sedang bertaruh nyawa untuk bisa memadamkan kebakaran ini dari dalam. Karena area sekeliling itu nyala semua. Bayangkan, area yang luasnya sekitar 2.000 sampai 3.000 ya, itu nyala semua serentak dan asapnya pekat. Itu luar biasa. Sekeliling, bagaimana coba panasnya seperti apa? Situasi di dalam gedung yang sangat mencekam juga sempat diceritakan oleh korban selamat yang saat itu sedang bersama Karen. Kalau dapat cerita dari temannya yang masih saksi yang masih hidup, jadi Karen itu ditarik mau keluar, tapi keburu asapnya tuh masuk ke ruangan, Mas. Terus Karen tuh sampai gini, istilahnya tuh kayak mungkin shock gitu kan, kok asapnya langsung hitam membumbung itu nasi.
si saksi 2 ini langsung lari terus gelundung-gelundung di tangga darurat itu. Sampai nggak kelihatan, katanya itu gelap. Saking luasnya area yang terbakar, para petugas sempat kelelahan. Kenapa? Dikunci. Dikunci nih. Dikunci. Kita lagi. Bang, nggak usah lagi masuk. Masuk. Masuk, Pak. Cuma atas dirinya nih. Dia udah ngedoyok. Selain pemadaman dari dalam, pencegahan untuk penjalaran juga dilakukan dari luar gedung menggunakan Bronto Skylift. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mendinginkan suhu agar di dalam tidak terlalu panas. Setelah berjibaku kurang lebih 7 jam, akhirnya api berhasil dilokalisir pada pukul 4:30 pagi. Setelah para petugas bisa sedikit bernapas lega, tiba-tiba saja ada seorang warga yang melapor kalau ada anggota keluarganya belum ditemukan. Selebihnya berapa karyawan, berapa penghuni gedung selamat dari tangga darurat. Saya pikir clear, alhamdulillah selesai semua nih, penyelamatan selesai. Ternyata di pukul 4:20 itu ada warga lapor, suaminya, istrinya katanya belum balik, belum ketemu. Yang terdata di posko Tisita ada 14 orang yang keluarga dinyatakan hilang. Dan yang menjadi korban salah satunya adalah Karen. Setelah mendapatkan data, akhirnya tim rescue kembali menyisir reruntuhan kebakaran untuk mencari korban yang hilang. Namun pencarian kali ini tidak semudah yang dibayangkan. Walau sebagian besar api sudah padam, tapi di beberapa area masih terlihat bara yang masih menyala. Oleh karena itulah, tim rescue dibekali dengan kamera termal untuk mendeteksi panas. Karena walau terlihat sudah aman, sebenarnya risiko masih cukup besar, seperti keruntuhan bangunan dan terkena panasnya bara api. Terkadang kita menghilangkan rasa takut itu, Pak. Kita mikirnya, wah gimana caranya menemukan si korban ini yang masih bisa diselamatkan itu. Namun di sisi lain saya juga bertanggung jawab sama anggota. Gimana caranya ya anggota dan saya pun harus selamat gitu. Selain pencarian korban, di sisi lain tim juga melakukan pendinginan di area bekas kebakaran. Proses pendinginan ini cukup lama dan baru selesai di keesokan harinya, yaitu hari Jumat. Dan total durasi pemadaman dari awal sampai akhir adalah 3 hari. Namun di balik itu semua, ada berita viral terkait kebakaran di Glodok Plaza ini. Salah satunya yang memberitakan kalau ada musola yang tidak terbakar. Ya, memang ini sempat viral juga karena satu media bahwa musola tidak terbakar, memang tidak terbakar. Tapi area musola itu di lantai 7. Yang terbakar itu di lantai 8, lantai 9, dan lantai 8. Sementara area lantai 7 itu tempat parkir. Di situ ada musola lengkap. Jadi itu hanya asap tebal saja di sana. Ya, jadi asap tebal saja di lantai 7 itu musola, sampai saya cari mana musolanya. Berdasarkan keterangan polisi, penyebab kebakaran Plaza Glodok ini dikarenakan korsleting atau hubungan arus pendek listrik di belakang sebuah videotron. Setelah proses pemadaman selesai, proses identifikasi korban masih terus berlanjut. Beberapa anggota keluarga diminta tes DNA untuk mencocokkan data korban. 2 minggu hari Jumatnya bahwa anak saya dinyatakan meninggal. Karena kepala DVI-nya bilang kukunya masih utuh, bajunya masih ada, yang kemeja birunya itu masih ada potongannya gitu loh, masih ini, itu Karen. Tapi ada bajunya yang nggak kebakar karena ketutup puing-puing, Mas. Awal tahun 2025 memang menjadi pembuka yang berat bagi para petugas pemadam kebakaran ini.
Selain membutuhkan durasi pemadaman yang cukup lama, area yang terbakar di Glodok Plaza ini pun juga sangat luas. Beruntung karena kesigapan dan semangat para petugas, api bisa dijinakan. Kejadian Glodok pun sudah 4 bulan berlalu, namun duka bagi korban masih belum bisa pulih seutuhnya. Saya berharap dengan kejadian ini, anak saya menjadi korban ini, dia meninggal itu supaya nggak sia-sia gitu, supaya ke depannya memikirkan gitu loh Mas, maksudnya SOP-nya atau tindakan preventifnya seperti APAR itu ditaruh di mana, lalu SOP-nya bukan pada saat kejadian kebakaran ya, tetapi pas sebelum lagi bangun gedung itu harus dipikirin gitu loh, jangan ada lagi korban. Kasihan Mas, keluarga yang ditinggal itu kasihan. Semoga korban bisa tenang dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan.